fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka berilah maaf dan mohonkanlah ampun. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan bukan hanya memberi maaf kepada sahabat, tapi juga memohonkan maaf, mangmentakeun hampura. Ini salah satu cara saling memaafkan. Cara saling memaafkan teh bukan hanya memaafkan, tapi juga mangmentakeun maaf. Makanya kita merasa kurang mampu berbuat baik kepada orang tua, caranya mangmentakeun hampura untuk orang tua. Itu salah satu cara. Ya, biasanya tapi kalau melihat ayat ini mah ya mati. Kalau menurut ayat ini mah bukan hanya yang sudah meninggal, orang tua yang masih hidup juga tetap didoakan. Itu salah satu cara untuk mohon maaf kepada mereka. Kan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bukan hanya diperuntukkan sudah wafat, bagi yang masih hidup juga. Dan itu merupakan hukum dari Allah melalui Rasulnya. Semakin kita banyak memberi maaf kepada sesama, semakin mudah Allah memaafkan dosa kita. Ini berkaitan dengan Ali Imran 133 yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ayat sebelumnya kan wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jalil wa iddatul muttaqin alladzina yunfikuna bisarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anin nas. Nah, jadi wasari'u ila maghfirah min rabbikum, bersegeralah, berpaculah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yang surga disediakan bagi orang muttaqin. Dengan cara apa kita meraih maghfirah dari Allah itu? Pertama, yunfikuna fisarra wad dharra, berinfak kan, baik dalam kesulitan maupun kelapangan. Kedua, kadiminal ghaib, menahan amarah, menghapus rasa dendam. Wal afina aninas, memaafkan. Jadi berdasar isyarat ayat ini, kalau kita ingin mudah dimaafkan oleh Allah atas segala dosa kita, harus mudah memaafkan orang. Semakin mudah kita memaafkan kesalahan manusia, semakin mudah Allah memaafkan kita. Semakin banyak dendam dan tidak memaafkan dosa sesama, Allah ge hararese memaafkan dosa kita. Nyeri hati boleh, tapi permaafan itu supaya Allah memaafkan. Nah, nyeri pisan teu dimaafkan. Nah, Allah ge anu urang dikanyirieun Allah sarua gitu. Dosa nganyerikeun Allah ku sabab urang teu daek ngahampura dosa manusia yang nganyerikeun urang, Allah ge teu ngahampura anu nganyerikeun Allah. Nah, itu hukum dari Al-Qur'an. Semakin mudah kita memaafkan, Allah mudah memaafkan. Semakin banyak kita menyayangi manusia, Allah menyayangi kita kan.
yunfikuna fi sarra wad dharra tadi. Semakin mudah kita berinfak, Allah semakin mudah memberi rezeki. Kata mah geus ketentuan sunatullah. Kalau kita banyak makan yang haram, nah maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulit rezeki kita. Makanya seperti yang korupsi dina bagi waris kan sok we Bandungan da hartana seep we. Lamun teu seep di Mahkamah Agung disita jadi barang sitaan dan teu anggeus-anggeus sidangna beak mayar pengacara sidang terus. Kalau enggak begitu sudah diterima habis we hartana teu puguh. Eta mah terus gitu. Semakin mudah kita memberi rezeki pada orang, Allah akan memudahkan rezeki kepada kita. Semakin baik kita kepada sesama manusia, Allah semakin baik kepada kita. Pak, dengan syaratnya. Hah? Syaratnya apa? Artinya kita banyak memberi. Itu ada syaratnya. Artinya misalnya jangan terlalu mengharap. Misalnya. Ya, kalau mengharap kepada Allah mah boleh. Yang tidak boleh mengharap teh kepada manusia. Ayo mengharap kepada Allah mah mangga. Umpamanya kita begini, kita punya duit 1 juta, adalah 100.000 dengan harapan ku Allah dibalas, mangga ka Allah teh. Teu meunang sok teh mengharap ke manusia. Kalau mendikte Allah mah memaksa kepada yang belum tentu baik. Pokoknya mah ya Allah si eta teh kudu daekeun we jadi minantu. Nah itu maksa padahal kan belum tentu baik. Atau ibu ngadaftarkeun incu ka sakola, ya Allah pokoknya bagaimanapun incu abdi kudu ditarima. Itu ngadikte. Padahal apakah jaminan itu bager apa? Bagus. Kan belum tentu. Minta yang terbaik kalau atau melamar kerja maksa ke Allah tuh, ya Allah pokoknya mah bagaimanapun saya harus diterima. Padahal itu belum ada jaminan, itu ngadikte. Jadi kalau yang sudah ada jaminan baik mah maksa ge mangga. Jangan kepada yang sudah baik dipersilahkan kepada Allah, ya Allah abdi teh banyak dosa rek dihampura mangga. Nah itu nggak benar. Makanya cek Abu Nawas makan ilahi lastul firdos si ahla. Ya Allah, abdi teh bukan ahli surga. Komo surga Firdaus mah bukan ahli. Tapi ilahi lastul firdos si ahla. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi kalau engkau masukkan aku ke neraka enggak kuat, enggak mau. Kumaha tuh? Pahabli taubatannya hampura we atuh asupkeun ke surga gitu. Nah, itu harap kepada Allah silakan. Jadi kalau yang sudah pasti baik maksa mangga. Ngadikte bukan ngadikte itu. Mengemis. Minta ke Allah. Tapi kalau yang belum tentu baik jangan maksa. Ya, jadi mohon yang terbaik. Jadi sana nyangakeun kumaha saena tapi nyuhunkeun terbaik. Nyuhunkeun terbaik. Anu teu damang itu paling putus asana Allahumma ahyini in makanatil hayat khairon li wa tawaffani makanil wafat khairon li. Ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagiku dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik bagiku. Itu teh doa yang paling putus asa. Yang sudah dikontrol kemanapun diobat sebelum sudah stadium 4 gitu ya. Sudah tidak ada harapan kanker teh mah. Stadium 4 ya belum tentu bisa diobati. Jadi artinya gini sudah menyerah, sudah angkat tangan, nah itu baru itu teh doa yang paling putus asa.
Ya, selama masih ada celah-celah sehat harus berusaha. Jangan manggawe abdi mau digering oge. Sadaya-daya. Nah, kan sadaya-daya. Ngadoakeun semoga cepat sembuh. Iya. Kan ada Nabi Ayub paling sabar. Nabi Ayub ya, karena dia sakit bilatung lagi dia antep dah bisi karunya bisi pae. Hah? Oh. Terus kan qad masania adur, ya Allah, abdi teh sudah demikian menderita. Tapi jangan engkau lepas aku dari rahmatmu. Itu sabarnya Nabi Ayub. Tapi apakah kita diperintah sabar seperti Nabi Ayub? Enggak. Enggak ada Al-Quran yang mengatakan sabarlah kamu seperti Nabi Ayub. Enggak ada. Yang ada pasbir kama sobaro ulul azmi. Sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu saha? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tanu kedah diturutan sabar mah eta nu 5 sanes Nabi Ayub. Hah? Teu kuat. Tapi memang tidak diperintah oleh Allah sabar seperti Nabi Ayub, enggak. Kita diperintah sabar itu seperti Nabi Nuh. Kumaha sabarna Nabi Nuh? Sampai 850 tahun beliau dakwah. Anu iman 40 orang. Angere dakwah. Pas rek dilelepkeun umatna nyieun kapal heula. Sabar kan? Sabar Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Sabar Nabi Ibrahim walaupun diusir tetap berjalan. Walaupun ditinggalkan ku masyarakat karena tidak mau loyal terhadap masyarakat penyembah berhala, tetap jalan. Walaupun harus mengorbankan anaknya, nah itu sabar Nabi Ibrahim. Sabar Nabi Musa. Walaupun kudu ngalalepkeun ayah angkat ka laut, jalankeun. Nah, itu kan ayah angkat. Sabar Nabi Isa. Walaupun harus mau diusahakan bunuh, tetap berdakwah. Nabi Muhammad banyak lagi ya menghadapi Abu Lahab. Tapi sabar bukan berarti eta Abu Lahab dilelep ke dibunuh ku Nabi Muhammad, ku Rasulullah, bukan berarti Nabi Muhammad itu sabar, tapi itu demi sabar. Tapi ketika dilempari orang Taif, tetap jalan. Sabarnya itu yang harus diikuti. Nabi Ayub sakit untuk berobat kan, ya sabar, tapi itu sabar khusus bagi dia, bagi kita mah sabar teh kudu berobat. Harus berusaha. Otak tong sieun dikontrol teh. tadi ceng teh ka ibu-ibu ka bapak udah dikasih tahu ada Bu Yeni sama Pak Sukirman mau itu periksa general check up. Oh, sieun kapangis banyak. Oh, sieun mayar. Ai mayar mah pasti itu. Sugan teh sieun kanyawan sieun mayar banyak hartos. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah, perkataan wasyawirhum, musyawarah bentuk perintah dari syawaro yusawiru musyawaratan. Musyawarah atau bertukar pikiran, mencari dan menampung pendapat untuk mengambil keputusan. Fil amri itu pada urusannya. Seperti Rasulullah SAW, kalau tidak ada wahyu yang telah menetapkan, maka beliau musyawarah dulu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila sudah saged, sudah sepakat, maka pegang teguh itu yang sudah disepakati itu. Jangan dilanggar. Nah, tawakal itu maksudnya begitu. Jadi kalau sudah sepakat, ya ambil tawakal. Jadi tawakal teh sanekieu, Bu. Terus saya tawakal, ayeuna nama. Bukan begitu tawakal itu. Oke, kita siap.
tawakal saja kepada Allah. Jadi kan beda dengan atau saya orang tawakal we ayeuna mah. Beda dengan ayo kita berjuang tawakal kepada Allah. La haula wala quwata juga kan tergantung kita ngucapkannya. La haula wala quwata illa billah. Ada tuh ayat tuh bahaya tuh. Diwati ku Allah tah eta mah la haulana putus asa, pasrah. Beda dengan udah la haula lah, kita berjuang saja. Da Allah bisa ngagerakeun. Maju. Itu katanya nggak boleh kita ke yang sakit udah parah mendoakan nyukeun yang terbaik, minta yang terbaik. Ya artinya jangan di depan yang sakit ngadoakeunana. Wauheun tuh. Baru lihat cenah. Baru lihat ngaku. Saya di belakang nggak ada. Itu kan mengenai musyawarah itu maksudnya gimana musyawarah? Tegasnya setiap hasil musyawarah menjadi kewajiban setiap anggota. Iya. Kalau yang perbedaan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam musyawarah itu adu argumen. Adu argumentasi mana yang kan di situ bedanya antara musyawarah dengan demokrasi. Kalau demokrasi mah diambil berdasar suara terbanyak. Tetapi kalau musyawarah mah berdasar mana yang paling mendekati kebenaran. Gitu. Ya, makanya kalau musyawarah mah adu argumentasi. Jadi bukan adu kekuatan fisik, bukan adu kekuatan berdebat, ya. Dalam DPR dengan musyawarah berdebat. secara Islamnya. Ya, demokrasi dengan musyawarah itu beda, ya. Nah, jadi kalau kita ambil, kita garis bawahi sifat Rasul itu pertama limtalahum ya, kehalusan rasa, kata, sikap dan tindakan Rasul. Kemudian fa'fu anhum, memberi maaf pada yang bertobat. Wastagfirlahum, memohonkan ampun pada Allah untuk yang bersalah. Kemudian wasyawirhum fil amri, banyak musyawarah dalam urusan kemaslahatan umat. Dan patawakal ala Allah, disiplin pada hasil musyawarah, bekerja dengan penuh tawakal. Sedangkan terjadinya persaudaraan di antara umat itu dikarenakan sifat dan akhlak Rasul yang mulia. Seandainya Rasul keras, umatnya bisa berantakan. Sikap yang demikian patut ditiru oleh pemimpin. Terus ketiga, wahyu dan musyawarah itu tidak pernah dilepaskan Rasul dan sahabat. Jika wahyu telah menjelaskannya, maka semuanya menerima tanpa pertimbangan. Namun jika wahyu tidak membicarakan, maka keputusan diambil musyawarah. Keempat, jika kesimpulan dalam musyawarah telah diputuskan, maka tawakal menentukan segalanya. Namun tawakal ditempuh setelah menjalani proses musyawarah. Dengan demikian, penyerahan diri pada keputusan Allah itu harus melalui ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu sekuat tenaga, baru berserah hasilnya. Jadi usaha maksimal, hasilnya kepada Allah kita serahkan. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang bertawakal. Oleh karena itu tawakal bukan hanya mendapatkan kecintaan sesama manusia, tapi juga menghasilkan kecintaan Allah. Tawakal yang diawali musyawarah dapat menjalin hubungan baik sama manusia. Kajian selengkapnya insya Allah sanes waktos ayat 71 At-Taubah nama. Kalau dari sudut uidat lil muttaqin wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduhas samawat, itu masuk kepada sifat-sifat orang yang bakal meraih surga. Tetapi kalau melihat dari wasari'u ila magfirohnya, itu berarti cara mohon ampun. Jadi bisa ditinjau dari sudut mana aja. Bisa juga dari sudut muttaqin.
Berarti sifat orang yang bertakwa. Ya, jadi bisa ayat itu disorot dari cara meraih magfirah, bisa menjadi manusia takwa, bisa juga meraih surga. Makanya para ustadz mah dimenta judul naon wae oge, ayatna sok eta keneh bisa. Tinjau dari akhlak bisa. Ya. Itu budi pekerti yang baik bisa. Jadi pokoknya mah ayat itu bisa disorot dari berbagai segi. Bisa disorot dari berbagai segi.